Bab 916A mengejek tertawa. Merasa menatap Chu Feng, Lady Piao Miao membalikkan kepalanya juga dan berkata, Chu Feng, kemampuanku terbatas. Aku hanya bisa menyelamatkan kamu dan Fuyan. Jika kamu ingin kembali, aku tidak akan menghentikan kamu, tetapi aku akan meninggalkan kamu dengan beberapa kata. Hanya dengan tetap hidup kamu bisa membalas dendam. Kalau tidak, semua yang kamu lakukan tidak akan berguna. Mata Chu Feng memerah. Mereka dibasahi. Tapi, dia tetap diam. Dia menutup matanya, membiarkan Lady Piao Miao membawanya. Dia memilih untuk pergi. Hanya ketika Lady Piao Miao terbang jauh, ketika mereka tidak bisa lagi melihat jejak dari Misty Peak, sudut mata Chu Feng bergetar sedikit sebelum jatuhnya satu air mata. Pada saat yang sama, Chu Feng mengepalkan tangannya yang memegang rune. Ledakan. Sebuah ledakan meletus ketika rune dihancurkan. Gelombang kejut yang kuat mendatangkan malapetaka, dan mereka mengganggu kehidupan setiap makhluk. Bahkan Lady Piao Miao, yang terbang dengan cepat di udara, terguncang oleh gelombang kejut itu. Dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan hampir jatuh dari langit. Memutar kepala mereka, tidak peduli Chu Feng, Qiu Sui Fuyan, atau Lady Piao Miao, semua murid mereka menyusut. Mata mereka melebar, dan wajah mereka penuh kejutan. Pada saat itu juga, hanya dua kata yang bisa menggambarkan pemandangan di belakang mereka, kekacauan absolut. Atas awan hitam berguling-guling, gemuruh bergemuruh, seakan langit itu sendiri telah terkoyak. Bawah ombak melonjak, dan ombak meraung, seolah-olah ada binatang buas yang segera muncul. Yang paling penting, ketika perubahan seperti itu terjadi pada langit di atas dan laut di bawahnya, penghalang yang terlihat muncul. Itu menutup segala sesuatu ke arah puncak berkabut, dan memisahkan Chu Feng dan yang lainnya di sisi lain. Penghalang itu seperti gelombang. Itu tidak berwarna, auraless, dan jika seseorang memberikannya deteksi yang cermat, mereka akan menemukan itu tidak bergerak juga. Berhasil, Chu Feng, kamu berhasil. Kami berhasil. Qiu Sui Fuyan sangat gembira. Dia sangat bersemangat sehingga dia hampir bisa melompat. Dia tahu ini adalah hal yang diberikan eksistensi misterius kepada mereka. Ini adalah teknik keberadaan misterius. Dengan penghalang ini, kekuatan Jiang Qixia tidak penting lagi. Dia tidak lagi bisa mengejar mereka. Apa ini? Tepat pada saat itu, Jiang Qixia dengan cepat bergegas. Penampilan pertamanya di cakrawala jauh, dan setelah langkah kedua, ia tiba di depan mereka. Namun, Jiang Qixia sudah jelas melihat penghalang. Dia menjaga jarak, dia berdiri di udara, dan dengan tatapan tajam, memandangi penghalang yang menghentikan langkahnya. Chu Feng, Qiu Sui, ayo pergi, kata Lady Piao Miao setelah melihat Jiang Qixia. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, tubuhnya miring dan dia kehilangan kemampuan untuk terbang, mulai jatuh dari langit. Lady Piao Miao, khawatir, Qiu Sui Fuyan dengan cepat mengangkatnya. Pada saat itu, cahaya di sekitar tubuh Lady Piao Miao mulai menghilang. Saat mulai memudar, warna wajah Lady Piao Miao juga mulai berubah. Bukan hanya wajahnya mulai dipenuhi keriput, kulitnya kering dan penuh bintik-bintik gelap, seolah-olah tidak ada air atau kehidupan dalam dirinya. Bahkan wajahnya berubah, wajahnya penuh bekas luka. Bekas luka itu sangat mengerikan, dan setiap orang adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Jantung Chu Feng berdetak lebih cepat saat melihat perubahan keadaannya. Kemarahan yang tak terkatakan muncul. Dia tahu ini adalah penampilan sejati Lady Piao Miao setelah hidup selama hampir 1000 tahun. Bekas luka di wajahnya adalah bukti yang ditinggalkan oleh tindakan kriminal Murong Mingtian. Batuk, pergi, Fuyan, cepat bawa Chu Feng pergi dari tempat ini, kata Lady Piao Miao dengan suara lemah. Terlepas dari kondisinya yang sekarang, dia masih khawatir dengan keselamatan Qiu Sui Fuyan dan Chu Feng. Chu Feng, ayo pergi. Dengan satu tangan mendukung Lady Piao Miao, Qiu Sui Fuyan menggunakan yang lain untuk menarik Chu Feng, dan terus terbang ke depan. Bahkan tidak berpikir untuk pergi. Kilatan dingin melintas di mata Jiang Qixia saat dia mengangkat tangannya dan melemparkan jimat. Jimat cepat berubah saat ia terbang di udara. Saat cahaya berputar di sekitarnya, itu menjadi pisau tajam yang panjangnya puluhan meter. Itu menebas di udara, dan kekuatannya menakutkan. Jika diserang, belum lagi Qiu Sui Fuyan, itu akan berarti kematian instan bahkan untuk Lady Piao Miao. Suara mendesing. Namun, ketika bilah tajam itu bersentuhan dengan penghalang, tidak ada ledakan. Seolah tertelan air, ia disedot. Pada saat itu, bahkan ekspresi Jiang Qixia tidak dapat membantu mengubah. Wajahnya, dipenuhi amarah sebelumnya, langsung memucat. Kilatan dingin di matanya tidak hanya menghilang, itu digantikan oleh rasa takut yang mendalam. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Segera setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa penghalang yang menghalangi jalannya di depannya. Setelah beberapa saat, ketakutan di matanya memudar,
dan sebaliknya, matanya melonjak karena kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia berkata, sambil tersenyum, puncak berkabut. Beberapa puncak berkabut ini adalah, aku tidak berpikir akan ada harta seperti ini di tanah yang tidak berharga ini. Bagaimana itu? Mereka melarikan diri. Setelah beberapa saat, seseorang datang terbang. Itu adalah Murong Mingtian. Dia melihat pemandangan di depan matanya, dan menatap penghalang yang menggeliat. Dia mengerutkan kening. Dengan hal ini yang menghalangi, apakah kamu dapat mengejar ketinggalan? Jiang Qixia mengalihkan pandangannya pada Murong Mingtian. Murong Mingtian merasa agak terdiam. Dia bukan orang bodoh, jadi dia bisa langsung tahu seberapa kuat penghalang itu. Dan terutama sebagai orang yang telah berkultivasi di Mistipik, dia tahu lebih banyak apa yang diwakili oleh penghalang pemeteraian dunia. Kamu mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa puncak berkabut ini adalah sesuatu dari era kuno. Sekarang, aku percaya kata-kata kamu. Ayo pergi. Biarkan aku melihat hal-hal yang tertinggal di tempat ini, kata Jiang Qixia. Haruskah kita menunggu sedikit lebih lama? Benda ini seharusnya tidak tinggal di sini selamanya, kata Murong Mingtian sambil menunjuk ke penghalang. Bahkan jika itu menghilang, mereka sudah lama hilang. Namun, nenek tua itu menggunakan teknik terlarang. Kultivasinya tidak akan dipertahankan. Tanpa dia di sini, wanita dan bocah itu adalah dua potong sampah. Apa yang perlu kamu takuti? Kata Jiang Qixia. Sebenarnya, yang aku benar-benar khawatirkan bukan Lady Piao Miao, atau Qiu Sui Fuyan. Anak laki-laki itu bernama Chu Feng. Kamu tidak tahu, tapi bocah itu monster, dan asalnya tidak diketahui. Aku selalu curiga apakah dia juga orang yang berasal dari tanah suci martialisme, seperti kamu, kata Murong Mingtian. Apa? Datang dari tanah suci martialisme? Dia, hahaha, hahaha, hahaha. Setelah mendengar kata-kata itu, Jiang Qixia tertawa terbahak-bahak. Selain itu, dia tertawa sangat keras, dan sangat mengejek. Hanya setelah beberapa saat dia berkata, kamu pikir Chu Feng memenuhi syarat berasal dari tanah suci martialisme? Bab 917 No Escape. Apakah kamu yakin dia bukan dari tanah suci martialisme? Ini tempat yang sangat besar. Namun kamu benar-benar yakin ia bukan dari tanah suci martialisme? Murong Mingtian bertanya dengan nada menyelidik. Aku bisa menjamin kepadamu bahwa dia bukan dari tanah suci bela diri. Namun, kamu sebaiknya tidak bertanya kepada aku mengapa, karena kamu seharusnya tidak menanyakan hal-hal yang tidak ingin aku bicarakan. Sebuah kilatan dingin muncul ke mata Jiang Qixia. Dia memperingatkan Murong Mingtian. Baiklah, aku tidak akan bertanya. Tapi kali ini benar-benar semua berkat kamu bahwa aku bisa mendapatkan kembali Mistipik ini. Aku akan mengukir budi ini ke dalam hati aku. Murong Mingtian tertawa ketika dia merasakan atmosfer yang buruk dan dengan sangat patuh mengubah topik pembicaraan. Jangan khawatir, puncak berkabut ini milikmu, tetapi hal-hal di dalam tidak. Jiang Qixia tersenyum puas. Ekspresi Murong Mingtian sedikit berubah dan sedikit ketidaksenangan muncul. Namun, ketidaksenangan itu memudar dalam sekejap dan dia terus-menerus mengangguk-mengangguk. Senyum di wajah Jiang Qixia menjadi lebih lebar. Dia berkata, juga, kamu tidak perlu khawatir tentang Chu Feng itu, karena dia tidak akan melarikan diri. Mungkinkah kamu, Murong Mingtian tampaknya telah memikirkan sesuatu. Aku masih punya 3 junior yang tidak ada di sini. Itu karena mereka tinggal di luar. Meskipun kekuatan mereka lebih rendah dari milikku, karena Lady Piao Miao telah kehilangan kekuatannya, peringkat 2 wanita martial king saja tidak cocok untuk juniorku. Salah satu dari mereka dapat membunuhnya. Selain itu, bukankah kamu mengirim orang tua bernama Zhan Jiuxiao ke arah mereka juga? Kamu seharusnya mengantisipasi jika mereka melarikan diri, mereka akan melarikan diri ke arah yang sama kan? Jiang Qixia berkata sambil menunjuk ke arah Chu Feng. Kulit Murong Mingtian benar-benar agak terdistorsi sekarang. Dia belum memberitahu siapapun bahwa dia meninggalkan cadangan seperti itu, tetapi Jiang Qixia tahu. Ini di luar dugaannya. Namun, dia tidak bisa menolak untuk menjawab pertanyaan Jiang Qixia. Jadi, dia hanya bisa menjelaskan sambil tersenyum, Jiu Xiao bukan bagian dari misi ini, tetapi dia ingin datang tidak peduli apa. Menimbang bahwa Chu Feng membunuh putranya, aku membawanya juga. Tapi sebenarnya karena Chu Feng membunuh putranya. Aku takut dia akan menanggung kebencian yang terlalu besar dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan dengan demikian menyerangnya dengan gegabah. Karena dia bukan tandingan Lady Piao Miao, dia hanya akan mengirim nyawanya pergi jika dia harus menyerang dari belokan. Aku mungkin tidak bisa menyelamatkannya juga. Jadi, aku memerintahkannya untuk menunggu di luar. Aku awalnya berencana untuk membuatnya berurusan dengan Chu Feng setelah menangkapnya, tetapi aku tidak berharap apa yang aku coba hindari terjadi. Chu Feng dan yang lainnya benar-benar menerobos pasukan sekitarnya dan berlari ke arah Jiu Xiao. Mungkin ini takdir yang tak terhindarkan. Mungkin surga ingin Jiu Xiao secara pribadi membalas putranya sendiri. Hahaha, kamu sendiri tahu persis apa yang terjadi.
Namun, aku tidak peduli dengan itu sekarang. Aku khawatir dengan harta karun Misty Peak. Kamu bilang kalau aku membantu kamu menembus formasi pertahanan Misty Peak, kamu akan membawaku ke pintu masuk menuju harta karun. Saat ini, saatnya untuk menepati janji kamu. Saat Jiang Qixia berbicara, ia pergi ke puncak berkabut. Murong Mingtian tidak tinggal di belakang. Namun, sebelum dia bergerak, sedikit ekspresi menyeramkan melintas melewati matanya. Pada saat yang sama, Qi Usui Fuyan mendukung Lady Piao Miao dan Chu Feng, melarikan diri di kejauhan. Meskipun penghalang bisa menghentikan Jiang Qixia dan yang lainnya, dia tahu betul bahwa waktunya terbatas. Dia harus meninggalkan daerah itu dalam periode waktu itu. Namun, Qi Usui Fuyan tidak secara membabi buta melarikan diri ke arah yang acak. Dia jelas tahu kemana harus pergi, karena dia selalu berjalan lurus dan tidak berbelok. Emosi Chu Feng sangat rumit saat itu. Dia merasa seolah ada batu besar yang menekan dadanya. Itu sangat berat, dan hampir bisa menghancurkan dadanya rata. Kekasih dan saudara-saudaranya ada di tangan musuhnya. Siapa yang tahu penyiksaan seperti apa yang akan mereka hadapi? Siapa yang tahu kalau mereka masih hidup sekarang? Namun, saat ini, dia melarikan diri, dan dia bahkan melarikan diri dengan bantuan orang lain. Belum lagi melindungi kekasih dan saudara lelakinya, ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri sendiri. Dia merasa benci, kebencian ekstrim. Bukan untuk orang lain, tapi ke dirinya sendiri. Dia benci betapa lemahnya dia. Chu Feng, ini bukan waktunya untuk menyalahkan dirimu sendiri. Ada beberapa hal dalam hidup yang harus dihadapi. Tanpa mengalami kemunduran yang memadai, bagaimana seseorang dapat benar-benar tumbuh? Tidak ada satupun ahli puncak tunggal di dunia ini yang berenang dengan lancar melalui kehidupan. Yang mana yang belum mengalami penderitaan tak tertahankan yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa, semuanya untuk menjadi individu yang tertinggi? Egi menghibur, mengetahui apa yang dirasakan Chu Feng. Chu Feng tidak menjawab. Dia mengerti itu, tetapi pada saat seperti ini, emosinya bukanlah sesuatu yang bisa ditenangkan dengan beberapa alasan. Chu Feng, jika kamu ingin membuang hidupmu, aku bisa menemanimu. Siapa yang peduli jika mereka datang dari tanah suci martialism atau dimanapun? Pergi ke sana, dan lepaskan roh dunia lain yang disegel di gerbang dan hancurkan semuanya. Jika mereka tidak ingin kamu hidup dengan baik, maka tak satu pun dari mereka yang berpikir untuk hidup, kata Egi lagi. Tidak. Seseorang meninggalkan roh dunia itu di dalam diri aku karena mereka ingin aku menjinakkannya. Mereka ingin aku meminjam kekuatannya, bukan untuk menghancurkan diri aku dengan itu. Jika aku benar-benar menggunakannya dan menghancurkan segalanya, maka aku akan mengecewakan niat orang itu. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Jika kamu tahu itu, bagus. Tenangkan dirimu. Tidak masalah apakah itu Ziling, Surou, Sumei, Zhang Tianyi, atau Jiang Wuxiang, mereka tidak ingin melihat kamu di negara bagian ini. Mereka merasa terhormat untuk kamu. Mereka merasa bangga padamu. Mereka menunggu kamu untuk menyelamatkan mereka. Kamu tidak bisa kehilangan semangat dan kehilangan niat untuk bertarung, kata Egi. Egi, terima kasih. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku tidak akan menghancurkan masa depan aku. Alasan aku memilih untuk melarikan diri dengan Lady Piao Miao dan Qi Usui Fuyan adalah agar suatu hari aku dapat membantai jalan aku kembali, jawab Chu Feng. Ini adalah Chu Feng yang aku tahu. Tidak peduli dunia mana itu, mereka yang ingin mencapai hal-hal besar seharusnya tidak peduli dengan hal-hal kecil. Kamu tidak hanya harus kejam pada musuh, kamu juga harus kejam pada diri sendiri, itu termasuk orang-orang yang dekat dengan kamu. Egi menghela nafas lega. Dia benar-benar khawatir Chu Feng tidak akan bisa melompati rintangan Ziling dan yang lainnya ditangkap, yang akan mempengaruhi masa depannya. Adapun Chu Feng, ia secara alami bisa merasakan niat baik Egi. Gadis itu benar-benar memikirkannya di setiap bidang. Dia harus mengakui bahwa kekhawatiran Egi membuat Chu Feng merasakan sedikit kehangatan di tengah kekacauan dan depresi yang ekstrim. Sial, tapi tiba-tiba, murid Chu Feng menyusut. Dia dengan cepat mengirim pesan mental ke Qi Usui Fuyan, mengatakan, Qi Usui Senior, cepat berbalik. Ada Martial King peringkat 3 di depan yang menghalangi jalan kita. Apa? Qi Usui Fuyan merasa agak terkejut. Untuk menghindari situasi yang tidak terduga, dia juga telah melemparkan kekuatan rohnya ke jarak maksimum untuk mengamati sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan anomali. Namun meski begitu, dia mendengarkan instruksi Chu Feng. Dia dengan cepat berbalik dan terbang ke arah lain. Boom. Namun, tepat saat Qi Usui Fuyan berbalik, tak terbatas mungkin meletus dari jauh. Aura dari peringkat 3 Raja Bela Diri datang menekan maju. Pada saat yang sama, sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan meledak seperti guntur. Chu Feng, kamu tidak akan melarikan hari ini. Bab 918 Who is it? Aura tak terbatas menyapu dari satu sisi, dan itu membentuk kubah di sekitarnya. Bahkan Qi Usui Fuyan tidak bisa menahan aura seperti itu dan jalannya langsung ditutup.
Ini Martial King peringkat 3? Qi Usui Fuyan mengerutkan alisnya, panik muncul di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan lawan mereka dari auranya, peringkat 3 Martial King. Itu bukan keberadaan yang bisa dia tangani. Ketika Qi Usui Fuyan menatap Lady Piao Miao, dia menemukan Lady Piao Miao sekarang tidak sadarkan diri, dan auranya menjadi semakin lemah. Kelangsungan hidupnya sendiri tidak pasti, jadi Qi Usui Fuyan tidak bisa berharap untuk membantunya. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak berpikir Murong Mingtian akan mengharapkan kita untuk melarikan diri dengan cara ini. Dia pasti juga tahu ada arai teleportasi ke arah ini. Apakah ini berarti bahkan surga berharap untuk kematian kita? Qi Usui Fuyan tidak lagi berusaha untuk melarikan diri, karena dia tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Ketidakberdayaan dan keputusasaan memenuhi wajahnya yang cantik. Adapun Chu Feng, pada saat itu, ia hanya bisa berdiri di sisi Qi Usui Fuyan. Bahkan dia merasakan tekanan yang sangat besar, jadi secara alami, tekanan yang dia rasakan bahkan lebih besar. Chu Feng, apakah kamu tahu siapa aku? Akhirnya, dalam kekuatan gelombang, tubuh seorang lelaki tua muncul. Dia memiliki rambut hitam, dan wajahnya dipenuhi amarah. Sepasang mata yang marah menatap tajam pada Feng Feng. Tatapan itu membuatnya tampak seolah ingin minum darahnya dan memakan dagingnya. Setelah melihat orang itu, Chu Feng sedikit mengernyit karena tidak peduli kultivasinya atau wajahnya, mereka mengarahkannya ke satu orang. Jadi, Chu Feng berkata dengan sangat tenang, kamu adalah ayah Zan Feng, abadi kedua dari Kepulauan Eksekusi Abadi, Zan Jiu Xiao. Karena kamu tahu siapa aku. Cepat berlutut, Zan Jiu Xiao meraung marah. Berlutut, jika aku berlutut, apakah kamu akan membiarkan kami pergi? Chu Feng kembali dengan pertanyaan dan mencibir. Biarkan kamu pergi? Bahkan jika kamu melakukan koweto jutaan kali, itu tidak akan menghidupkan kembali anak aku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup merobek tendonmu, jika tidak kebencian di hatiku tidak bisa ditenangkan. Zan Jiu Xiao berkata sambil menggertakkan giginya. Apa, Zan Feng meninggal? Chu Feng merasa agak terkejut. Saat itu, di lembah bejat, Chu Feng memang melumpuhkan Zan Feng, tetapi dia tidak membunuhnya. Selain itu, dari apa yang dia ketahui, dia dibawa kembali secepat mungkin ke Kepulauan Eksekusi Immortal oleh para ahli mereka. Dia seharusnya sudah meninggalkan lembah bejat, dan dia seharusnya tidak mengalami pertempuran yang kemudian datang, dan dengan demikian, dia seharusnya tidak mati. Kamu melumpuhkan putraku. Dia merasa tidak ada kehormatan dalam hidup, jadi dia mengakhiri hidupnya sendiri dan mati di dalam keluarga. Ini semua karena kamu. Kamu membunuhnya. Berlutut. Zan Jiu Xiao menjadi semakin marah ketika dia berbicara tentang kematian Zan Feng. Zan Feng lumpuh karena keterampilannya tidak memadai. Dia tidak bisa terus hidup dan bunuh diri. Apa hubungannya dengan aku? Selain itu, karena kamu berencana untuk menyiksa aku terlepas dari apakah aku berlutut atau tidak, mengapa aku harus berlutut? Chu Feng dengan dingin tersenyum. Dia memandang Zan Jiu Xiao seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Berlutut. Kamu harus berlutut. Kamu berlutut bukan untuk aku, tetapi untuk anak aku. Zan Jiu Xiao melambaikan lengan bajunya. Sebuah tablet kayu panjang 3 kaki lebar 1 kaki muncul di tangannya. Itu adalah tablet roh. Di atasnya ada nama Zan Feng, yang Chu Feng pincang pada hari di lembah berperang. Dia tidak memenuhi syarat untuk berlutut. Kamu juga tidak memenuhi syarat, kata Chu Feng acuh tak acuh. Tidak ada ruang untuk diskusi. Tetapi pada saat itu, Zan Jiu Xiao dengan dingin mendengus. Tekanan tak terbatas kemudian turun dari langit. Ekspresi menyakitkan muncul di wajah Qi Usui Fuyan. Dia menanggung tekanan besar. Jika kamu berlutut, aku akan memberi mereka kematian cepat. Jika kamu tidak berlutut, aku akan menyiksa mereka sampai mereka mati. Maukah kamu berlutut atau tidak? Zan Jiu Xiao berteriak dengan marah. Chu Feng ragu-ragu, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, lututnya mulai sedikit menekuk. Dia akan berlutut dengan sendirinya. Meskipun dia sendiri bisa menanggung siksaan, dia tidak bisa membiarkan Qi Usui Fuyan dan Lady Piao Miao disiksa karena dia. Jadi, dia tidak punya pilihan selain berlutut. Chu Feng, jangan berlutut. Karena kita akan mati bagaimanapun juga, mengapa menerima penghinaan seperti itu? Menyiksa. Aku, Qi Usui Fuyan, telah melewati semua jenis rasa sakit. Akankah aku takut akan siksaannya yang sangat kecil? Namun, Qi Usui Fuyan menghentikannya. Kamu ingin mati? Zan Jiu Xiao marah pada pencegahan Qi Usui Fuyan. Dia menghendaki kekuatan martialnya untuk menjadi beberapa pedang berbentuk setengah bulan saat cahaya yang indah bersinar. Bilahnya tidak lebih besar dari jari, tetapi memiliki kekuatan penghancur yang tak terbendung. Wos wos wos. Pada saat itu, pedang itu sudah dikirim. Dengan suara mendesing di udara, mereka terbang langsung menuju Qi Usui Fuyan.
Meskipun posisi yang mereka tuju tidak akan menyebabkan cedera fatal, jika dipukul, sepotong besar daging pasti akan dipotong. Zhan Jiuxiao benar-benar jahat, dia ingin memotong daging kecantikan seperti Qiu Sui Fuyan. Sialan, Qiu Sui Fuyan ingin melakukan serangan balik, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang tekanan Zhan Jiuxiao. Itu seperti tali tanpa bentuk yang mengikatnya, mencegah gerakan apapun. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan kekuatan martialnya. Dia, sebagai Raja Bela Diri peringkat 2, tidak punya peluang melawan Zhan Jiuxiao, Raja Bela Diri peringkat 3. Mengutuk, sedikit rasa dingin melintas melewati mata Chu Feng. Dia membalik telapak tangannya, dan tombak naga perak persenjataan kerajaan muncul di tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya menyala dengan kilat. Auranya naik ke peringkat 6 Martial Lord dari peringkat 5 Martial Lord. Secara bersamaan, ia menggunakan teknik armor kura-kura hitam, dan teknik dashing Azure Naga muncul di bawah kakinya juga. Dengan tombak di tangan, Chu Feng berdiri di depan Qiu Sui Fuyan. Dia ingin memblokir serangan itu untuk Qiu Sui Fuyan dengan semua yang dimilikinya. Chu Feng menghindar, Qiu Sui Fuyan melolong. Dia jelas memahami kekuatan dalam serangan dari peringkat 3 Martial King. Bahkan jika Chu Feng menggunakan setiap teknik tunggal yang dimilikinya, ia tidak akan bisa menghentikannya. Mantis mencoba menghentikan kereta. Namun, bahkan jika kamu ingin mati, itu tidak akan semudah itu, Zhan Jiuxiao dengan dingin mendengus. Jari-jarinya bergerak sedikit, dan beberapa bilah mengubah arah, menghindari area fatal Chu Feng dan bukannya ke arah dagingnya. Jika dipukul, tidak akan ada yang menyerupai Chu Feng, tapi dia sama sekali tidak akan mati. Chu Feng telah menutup matanya. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa dia tidak punya peluang melawan serangan Zhan Jiuxiao. Namun, Zhan Jiuxiao tidak akan membunuhnya dengan mudah, karena ia tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Dia hanya akan menyiksanya dengan keras. Jadi, selama dia berdiri di depan Qiu Sui Fuyan, dia sementara bisa mencegahnya dari bahaya. Bang 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 bang. Tetapi tepat pada saat itu, beberapa bilah meledak. Gelombang kejut dari ledakan juga lenyap, dan tidak membahayakan Chu Feng dengan cara apapun. Siapa? Ekspresi Zhan Jiuxiao sangat berubah pada perubahan seperti itu. Dia menyapu pandangannya yang marah pada lingkungannya. Chu Feng juga membuka matanya, dan melihat bersama dengan Qiu Sui Fuyan. Chu Feng menemukan orang ini, dan dia memusatkan tatapannya erat di selatan. Bab 919 menghadapi Tantai Sue lagi. Sebelum tatapan Chu Feng, ruang tertentu di selatan mulai menggeliat. Segera, sosok orang cantik perlahan muncul di garis pandang mereka. Itu seorang wanita. Dia mengenakan gaun putih, tetapi orang tidak bisa melihat wajahnya karena di kepalanya, dia mengenakan kerudung. Ini dia. Chu Feng tidak bisa tidak terkejut, karena dia mengenalinya. Dia adalah orang misterius yang mengalahkan immortal ketiga di gereja surga pembakaran, Tantai Sue. Chu Feng merasa sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Tantai Sue muncul di tempat ini, dan mengapa dia menyelamatkannya. Tetapi pada saat yang sama, dia diam-diam bersuka cita. Meskipun asal Tantai Sue misterius, dia kuat. Jika itu dia, mungkin dia bisa melawan Zhan Jiuxiao. Siapa kamu? Zhan Jiuxiao mengerutkan kening saat dia memeriksa Tantai Sue dengan muram. Dia menemukan bahwa wanita di dekatnya sama sekali tidak sederhana. Jelas, dia hanya peringkat 9 Martial Lord, tapi dia telah menghentikan serangannya tanpa membuat suara. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Setidaknya, tindakannya sendiri berarti kekuatannya luar biasa. Kamu bisa menganggapku sebagai pejalan kaki, tetapi dalam kenyataannya, akulah yang akan membunuhmu. Tantai Sue berbicara. Kata-katanya tidak acuh, tetapi kedinginan mereka menindas. Bunuh aku. Gadis seperti kamu ingin membunuhku? Zhan Jiuxiao sangat marah. Meskipun dia menemukan orang ini sama sekali tidak sederhana, dia tidak percaya dia bisa mengalahkannya. Setelah semua, tidak peduli apa yang dikatakan, dia hanya peringkat 9 Martial Lord. Dia, di sisi lain, adalah peringkat 3 Martial King. Dengan amarah yang menyentuh hatinya, Zhan Jiuxiao segera menyerang. Kekuatan martial tanpa batas terkonsentrasi di satu area, dan menjadi binatang buas yang buas. Binatang itu memiliki penampilan yang sangat aneh, itu adalah penampilan kepalan gunung. Meskipun kepalan, itu masih memiliki 4 anggota badan dan gigi runcing. Itu bukan keterampilan bela diri yang normal, itu adalah keterampilan bela diri peringkat 9. Apalagi, ketika dilemparkan oleh Zhan Jiuxiao, peringkat 3 Martial King, ia benar-benar bisa dikatakan telah memanfaatkan kekuatannya sepenuhnya. Kekuatan destruktif yang dikandungnya akan dengan mudah menghancurkan suatu wilayah tanah. Belum lagi Chu Feng, bahkan Qiu Sui Fuyan tidak bisa membantu sangat tersentak pada serangan itu. Dia tahu betul jika keterampilan bela diri itu dikirim ke arah Chu Feng dan dia, keduanya akan mati.
Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan Lady Piao Miao, saat ini, akan dimusnahkan. Namun, Tan Tai Sui tetap tenang dan acuh tak acuh. Dia tidak menghindar, dan sebaliknya, menyeringai menghina dari kerudungnya. Sebenarnya, jika aku ingin membunuhmu, aku bahkan tidak harus melakukannya sendiri. Setelah berbicara, riak datang dari bagian dalam tubuh Tan Tai Sui. Pada saat yang sama, gerbang formasi roh muncul di depannya, itu adalah gerbang spirit dunia. Pada saat yang sama muncul, sesosok berhamburan keluar roh dunia. Itu humanoid, tapi sangat luar biasa. Penampilannya mirip dengan bunga itu betina. Namun, sikap yang dia buat sendiri tampak suci, seperti sesuatu yang tidak bisa dinodai. Dari penampilannya yang cantik dan bantalan suci itu, tanpa diragukan, adalah roh dunia dari dunia roh peri. Meskipun roh dunia peri itu memiliki wajah yang cantik, dia sangat berpakaian. Di tubuhnya, dia mengenakan baju besi emas, dan saat dia berdiri di sana, dia memegangi sebuah sabuk emas di tangannya. Dia tampak seperti jenderal perempuan yang agung dan tak terkalahkan. Ketika skill bela diri peringkat 9 destruktif datang seperti badai, dia melambaikan tangan emas di tangannya. Tidak hanya itu menembus binatang keterampilan bela diri, itu meledakkannya. Apa roh dunia yang kuat? Chu Feng dan Qiu Sui Fuyan dengan keduanya terkejut mendengarnya. Roh dunia itu tidak hanya datang dari dunia roh peri, auranya adalah dari Raja Bela Diri peringkat 3. Tan Tai Sui, sebagai peringkat 9 Martial Lord, memiliki peringkat 3 Martial King World Spirit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kulit Zhan Jiuxiao berubah sangat. Dia, juga spiritualis dunia, benar-benar tidak berani mempercayai Tan Tai Sui, seorang dewa bela diri, bisa memiliki roh dunia Martial King peringkat 3. Yang paling penting, dia merasakan tekanan yang sangat kuat dari roh dunia itu, kekuatannya sebenarnya melebihi kekuatannya. Mereka yang berani tidak menghormati tuanku mati. Kilatan dingin melintas di mata dunia roh. Rasa haus darah meningkat, dan dengan sabuk emas di tangannya, dia menyerang Zhan Jiuxiao. Dia tidak berani ragu. Membalik pergelangan tangannya, sebuah pisau panjang 3 meter muncul. Warnanya merah, dan rune berapi-api terukir di atasnya, itu adalah persenjataan kerajaan. Dengan persenjataan kerajaan di tangan, aura Zhan Jiuxiao naik secara signifikan. Kemudian, dengan gelombang pedangnya, dan suara nyala api yang berhembus di udara, lautan api muncul di hadapannya dan melonjak ke arah roh dunia. Booming. Namun, roh dunia benar-benar terlalu ganas. Ketika dia memegang sangkar itu, dia memotong api yang mengamuk itu. Selain itu, dalam sekejap, dia tiba tepat di depan Zhan Jiuxiao. Sialan, Zhan Jiuxiao tidak bisa tetap tenang ketika dia melihat ketidakefektifan serangan Royal Armament. Dia berbalik, dan ingin melarikan diri. Kamu pikir kemana kamu pergi? Serahkan hidupmu. Roh dunia yang terbang itu tak kenal ampun. Ketika dia membuat langkah, udara di sekitarnya menggeliat dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Zhan Jiuxiao. Selain itu, ban di tangannya tanpa ampun saat menusuk Zhan Jiuxiao. Dia benar-benar akan mengambil nyawanya. Jimat penghancur roh, ledakan. Tapi tiba-tiba, seorang jimat tanpa suara muncul di atas roh dunia dan saat itu muncul, itu meledak. Ledakan jimat mengirim gelombang kejut yang aneh. Ketika melewati tubuh roh dunia, dia menjerit, seolah-olah terluka berat, dan dipaksa kembali. Dia hanya menstabilkan dirinya setelah beberapa mil di udara. Bersamaan dengan roh dunia diserang kembali adalah munculnya seseorang di udara. Dia berdiri di samping Zhan Jiuxiao. Itu adalah seorang pria muda. Dia mengenakan jubah jimat, dan seutas manik-manik di lehernya. Itu adalah peringkat 1 Martial King. Chu Feng mengenali orang itu adalah seseorang dari sekte yang sama dengan Jiang Qixia. Saat itu, di Gale Plains, dia adalah salah satu dari 2 pemuda misterius yang menyelamatkan Murong Sun dan Immortal ke-6. Aku telah merencanakan, atas perintah senior, untuk menjaga bagian luar dan merawat beberapa ikan yang lolos dari jaring. Tetapi aku tidak berharap untuk menerima panen yang tidak terduga dan menangkapmu. Orang itu sangat bersemangat pada saat itu, namun, dia bahkan tidak melihat Chu Feng dan Qiu Sui Fuyan. Sebaliknya, dengan mata yang cerah, dia menatap Tan Tai Sui, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Kuang Bainian, itu kata-kata yang kamu miliki di sana. Menangkap aku. Kapan kamu menangkap aku? Tan Tai Sui mengejek tersenyum. Dari kata-kata mereka, Chu Feng bisa mengatakan bahwa mereka sudah saling kenal. Kalau tidak, dia tidak akan tahu namanya. Penyihir, lebih sedikit sampah. Cepat serahkan benda itu kepadaku, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang tidak rusak dan memberikanmu kematian dengan cepat. Sebuah kilatan dingin melintas melewati mata Kuang Bainian saat dia menunjuk ke Tan Tai Sui dan berteriak dengan marah. Bab 920 Konfrontasi Monster. Dan jika aku tidak, Tan Tai Sui dengan acuh tak acuh menjawab,
Nadanya penuh dengan jijik. Jika kamu tidak, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya merindukan kematian. Kulit Kuang Bainian tiba-tiba berubah dingin. Dia membalik telapak tangannya, dan beberapa ratus jimat meninggalkan tangannya. Setelah mereka menembak, tanda pada jimat mulai menggeliat dan berubah. Seluruh kelompok jimat bersinar dengan cemerlang, dan berubah menjadi beberapa ratus monster kerangka. Monster-monster itu memegang dua bilah di tangan mereka, dan sebuah jimat menempel di masing-masing dahi mereka. Aura yang dikeluarkan masing-masing bahkan lebih kuat dari milik Kuang Bainian ini adalah beberapa ratus peringkat dua kerangka Martial King. Surga, ini, Zhang Jiuxiao tidak bisa menahan napas dalam-dalam pada adegan itu. Kuang Bainian hanyalah peringkat satu Martial King, namun ia mampu memanggil begitu banyak peringkat dua monster Martial King dengan cara biasa. Orang harus mengakui bahwa teknik ini benar-benar membuat seseorang menghela napas kagum. Seperti yang kupikirkan, kekuatan mereka sangat luar biasa. Tak satu pun dari mereka yang relatif lebih lemah dari aku. Selain itu, teknik yang mereka pegang adalah sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di wilayah Laut Timur. Tampaknya pilihan Yu Mingdeng untuk menghindarinya benar. Chu Feng tidak bisa menahan untuk mengingat adegan di Gale Plains. Yu Mingdeng, pelindung agung Crippling Night Demon Sect, pakar budidaya Martial King peringkat 4, ditakuti oleh Martial King peringkat 1 dan Raja Martial peringkat 2. Yang sama-sama dari Sekte Tanah Terkutuk. Kamu Tong Han dan yang lainnya merasa sangat bingung, tetapi jika dipikir-pikir, Yu Mingdeng pasti telah mendeteksi situasi yang tidak menguntungkan karena itulah ia menghindari pertempuran. Keputusan kamu Mingdeng benar. Beberapa orang yang datang dari Sekte Tanah Terkutuk di Tanah Suci bela diri, meskipun usianya masih muda, memiliki teknik yang sangat kuat. Salah satu dari mereka bisa mempermalukan para ahli puncak di wilayah Laut Timur. Tanah Suci Martialisme memang tempat yang cemerlang. Sekarang, bagaimana kamu akan menangani ini? Di tengah sok, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Tan Tai Sui yang tidak terganggu. Kultivasinya jauh lebih lemah daripada Kuang Bainian. Bagaimanapun, dia masih peringkat satu Raja Bela Diri, namun Tan Tai Sui masih hanya Dewa Bela Diri. Namun, Chu Feng telah melihat kekuatan gadis itu. Dia tahu dia juga harus memiliki teknik yang orang lain tidak tahu, dan Chu Feng juga curiga dia berasal dari Tanah Suci Martialism. Setelah percakapan mereka, Chu Feng sekarang yakin wanita misterius tapi kuat ini jelas bukan orang dari wilayah Laut Timur. Jadi, Chu Feng tahu dengan jelas bahwa ini bukan pertukaran sederhana antara dua jenius. Itu adalah konfrontasi antara dua monster dari Tanah Suci Martialism. Au. Tepat pada saat itu, beberapa ratus kerangka yang dibuat oleh Kuang Bainian tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan mengerikan. Segera setelah itu, semua kerangka melompat ke depan dengan tiba-tiba, dan seperti meteor terbalik, ketika mereka mengayunkan pisau ganda di tangan mereka. Mereka terbang menuju Tan Tai Sui dengan bantalan yang mengerikan. Siapa yang berani menyentuh tuanku? Namun, peringkat 3 Martial King World Spirit bergegas kembali. Dia seperti cahaya saat ia berlari ke pasukan kerangka. Ban di tangannya mirip pisau yang tak terhentikan, dia tampak seperti jenderal yang perkasa dan gagah. Saat Biden menyapu udara, kerangka yang bersentuhan dengannya hancur. Roh Martial King World Spirit peringkat 3 ini saja langsung menghancurkan semua monster skeleton. Jimat penghancur roh, Kuang Bainian mengerutkan kening, melihat tekniknya hancur. Melambaikan tangannya dengan ringan, jimat lain melesat keluar. Itu sangat aneh, dan sangat cepat. Namun, tiba-tiba menghilang saat terbang di udara. Wus. Mata roh dunia berbinar setelah melihat itu dan dengan cepat mengelak. Memang, segera setelah dia mengelak, jimat yang hilang meledak di posisi sebelumnya. Ledakan jimat memunculkan gelombang kejutan aneh lainnya. Itu benar-benar gelombang kejut yang aneh. Tampaknya itu bukan ancaman bagi manusia, tetapi memiliki bahaya yang tak terduga bagi roh dunia. Tetapi roh dunia lebih dulu menghindari gelombang kejut kali ini dan tidak terluka. Teknik keji dan bengkok seperti itu. Aku akan melakukan pembalasan. Roh dunia sudah memendam kebencian setelah diserang oleh serangan sebelumnya. Dia tidak berharap Kuang Bainian akan berani menggunakannya lagi. Itu membuatnya semakin marah dan kesal. Dia menyerang Kuang Bainian saat dia memegang bidennya. Kamu punya sedikit keterampilan, tetapi aku sudah melihatnya. Alasan kamu berani bertindak begitu sombong hanya karena kamu memiliki roh dunia seperti ini. Itu hanyalah peringkat 3 Raja Bela Diri dari dunia roh peri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menghadapi aku dengan ini? Kuang Bainian tertawa terbahak-bahak ketika melihat serangan roh dunia. Kemudian, dia menghendaki 10 roh dunia gerbang untuk muncul di depannya. Ketika 10 gerbang itu muncul, 10 sosok keluar 10 roh dunia dari Monster Spirit World. Selain itu, mereka semua juga memiliki aura Martial King peringkat 3. Namun, ada perbedaan kekuatan di antara roh dunia. Meskipun roh dunia dari Monster Spirit World sangat kuat, terbukti mereka kurang ganas dari mereka yang berasal dari dunia roh peri.
Meskipun ada 10 peringkat 3 Martial King World Spirit, itu masih tingkat yang lebih rendah dari roh dunia tunggal dari dunia roh peri. Wos 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 wos. Tapi Kuang Bainian sepertinya mengharapkan sesuatu seperti itu. Dia membalik telapak tangannya, dan 10 jimat muncul, semuanya menembak ke arah tubuh 10 spirit dunia. Ketika jimat-jimat itu menempel di tubuh mereka, cahaya bersinar dan kekuatan aneh bergabung dengan mereka. Pada saat itu, 10 spirit dunia yang awalnya lemah, sekarang dengan cahaya aneh berputar di sekitar mereka, melonjak sangat dalam aura. Setiap orang dari mereka tidak lebih lemah dari roh dunia peri. Pada saat itu, kepercayaan diri 10 roh dunia meningkat pesat. Setelah raungan, mereka melawan roh dunia peri. Mereka memiliki koordinasi yang erat, dan serangan serta pertahanan yang sempurna. Ketika mereka menyerang, mereka adalah orang-orang yang memiliki inisiatif saat mereka menekan roh dunia peri. Kamu hanya melakukan bunuh diri dengan membandingkan teknik-teknik roh dunia dengan aku. Pada saat itu, Kuang Bainian pertama-tama mendengus dingin, kemudian tertawa dalam kegilaan. Tawanya sangat keras dan sangat arogan. Kuat, sangat kuat. Teman aku Kuang Bainian, kamu benar-benar memperluas wawasan aku. Zhan Jiuxiao tidak bisa berhenti memuji ketika melihat adegan seperti itu. Dia benar-benar mengagumi teknik Kuang Bainian dari lubuk hatinya. Meskipun dia hanya peringkat 1 Raja Marsial, dan biasanya berbicara, Zhan Jiuxiao akan memandang rendah padanya. Salah satu dari 10 roh dunia yang dipanggil Kuang Bainian dapat dengan mudah membunuhnya. Zhan Jiuxiao sekarang benar-benar melihat kekuatan Kuang Bainian. Itu tentu saja. Ketika itu tentang kontrol dengan World Spirit, siapa yang memiliki peluang melawan sekte tanah terkutukku? Senyum Kuang Bainian bahkan lebih puas setelah pujian Zhan Jiuxiao. Tantai Sue diam pada saat itu. Dengan pikiran, ruang di sekitar Kuang Bainian dan Zhan Jiuxiao mulai menggeliat. Kemudian, ada 100 gerbang roh dunia yang muncul di sekitar mereka, mengelilingi mereka. Ketika 100 roh dunia gerbang muncul, 100 sosok berjalan keluar dari gerbang. Ini adalah 100 roh dunia dari dunia roh peri. Ada perempuan dan laki-laki. Mereka juga mengenakan baju besi emas, memegang tawaran emas, dan masing-masing dari mereka lebih dari 3 meter ketika mereka memancarkan aura suci yang bukan milik dunia ini. Yang paling penting, budidaya 100 roh dunia ini adalah persis sama dengan yang sebelumnya, mereka semua peringkat 3 Martial Kings. Kuang Bainian, apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak bisa mendengarnya, kata Tantai Sue dengan acuh tak acuh.